pagi kepada pendengar radio dimanapun Anda berada, maupun penonton horor di Haji Channel, yang mana mulai hari ini saya akan mencoba membuat konten mengenai, karena memang kegiatan saya sehari-hari adalah mendengar radio dan yang saya posting setiap harinya. Mungkin itu adalah sebuah pemanasan menurut saya, sebab itu dalam bentuk video ya, yang saya langsung posting ke Instagram dan Facebook. Tapi kali ini saya mencoba untuk memposting di Rudy Haji Channel. Bicara mengenai radio, tentu ini beranjak dari sebuah hobi, kegemaran saya dalam mendengar radio yang telah saya geluti sejak saya sekolah di bangku menengah pertama, yaitu 30 lebih tahun yang lalu. Dan hari ini saya masih eksis dalam mendengarkan radio. Kegemaran saya ini tentu sebuah dedikasi saya untuk terus eksis dalam mendengar radio. Oleh sebab itu saya telah membuat 2 buku mengenai mendengar radio. Yang pertama saya terbitkan buku Radio My Life. Ini sambutan yang luar biasa dari berbagai pendengar radio, penyiar radio dari dalam dan luar negeri. Alhamdulillah. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk buku saya yang kedua, bentuk apresiasi saya terhadap para pendengar radio untuk menggalakkan ayo terus mendengar radio. Buku saya. Kemudian kenapa saya harus membuat Rudy Haji Channel untuk pendengar radio? Tentu ini adalah sebuah bentuk tadi apresiasi dan sebuah bentuk motivasi kepada para pendengar yang tentunya selama ini telah vakum mungkin mendengar radio, dan hari ini mari kita terus memantau radio ataupun membangkitkan kembali kegemaran kita dalam mendengar radio. Berbagi pengalaman, tentu sampai hari ini saya telah memiliki 7 buah radio ya. Di antaranya 3 sudah rusak ya, tentunya rusak, dan saya telah museumkan di Museum Borneo Listener Club. Telah memulai dari dengar radio ini dari nol. Nah, seperti yang saya sampaikan di buku saya mendengar radio itu dari radio tetangga yang hobi dalam mendengar radio, dan saya menumpang ya, ketika itu. Dan kemudian setelah saya mampu untuk membeli radio, saya mulai dengan radio 4 ban ya, ketika itu radio Panasonic. Kemudian saya tingkatkan lagi membeli Tens R137, dan terus saya mendapat hadiah dari radio Taiwan Internasional, yaitu radio Sanyan HTS 404. Itu sudah saya mulai radio digital. Ketika itu tahun 2009 ada temu pendengar radio Taiwan Internasional di Jakarta. Kemudian saya mendapat lagi radio Texun dari radio China Internasional. Dan kemudian 3 lagi saya membeli sendiri dengan kantong saya sendiri. Nah, 4 radio itu kemana? Diapakan? Sebelum saya bercerita 4 radio saya kemana, itu saya akan bercerita di mana saya mendengar radio ini.
sini, ini ya Rudy Hadi Channel yang saya membuat siaran ini. Posisi saya ini adalah di lokasi kerja, ya, di satu mes di lokasi kerja. Saya namakan hutan belantara, ya, karena memang akses ke sini adalah sangat sulit, ya, dan boleh dibilang terisolasi, hanya melalui lautan dan sungai sampailah ke lokasi ini. Nah, disinilah saya memantau radio yang paling banyak, karena memang di sini saya mendengarkan radio ini ada 2 unit radio menemani saya, ya, radio Texan, dan ini ya radio 2 unit. Ini adalah di lokasi kerja yang saya laporkan kepada seluruh stasiun radio yang saya dengar. Kemudian ini 2 unit ya. Kemudian yang lokasi kedua itu di Kota Pontianak. Itu ada 1 radio Sangyen itu dari hadiah dari Radio Taiwan Internasional. Kemudian yang lokasi ketiga yaitu di rumah saya sendiri. Rumah saya itu di Kota Temangkat. Itu merek Icom itu IC 718. Nah, di 3 lokasi inilah saya mendengar radio dengan 4 buah radio. Jadi sebab dulunya saya bawa ya, dimanapun saya bawa radio, tapi kini ya, kadang-kadang lupa juga, jadi saya siapkan lah di mana rumah saya, di situ saya siapkan 1 radio yang sewaktu-waktu saya akan mendengarkan apa saja, mendengarkan radio, baik radio internasional maupun radio lokal. Nah, oleh sebab itu saya memang perjalanan hidup saya itu tidak jauh yang dari namanya radio itu. Radio apa saja yang saya dengar untuk radio siaran berbahasa Indonesia maupun Melayu, itu saya masih mendengar KBS World Radio, NSK World Radio, kemudian Voice of Vietnam, kemudian China Radio Internasional, Radio Taiwan Internasional, kemudian Radio Thailand, Radio Turki, Radio Saudi Arabia. Berarti ada 8 stasiun radio yang dalam berbahasa Indonesia dan Melayu. Kemudian baru ini saya tambah lagi ya, dengan radio siaran berbahasa Inggris, yaitu Radio Voice of Mongolia, Voice of Korea, itu radio Korea Utara ya. Dan kemudian Voice of Vietnam dan NSK World Radio, itu dalam berbahasa Inggris, Jepang, dan Thailand, yang sering saya dengar setiap harinya. Nah, stasiun-stasiun radio inilah yang saya dengar dan saya laporkan kepada stasiun radio rutin ya. Saya laporkan itu setiap 2 minggu sekali. Saya seperti rekapitulasi hasil pantauan begitu, 2 minggu sekali, dan 1 bulan itu 2 kali. Jadi kadang-kadang 2 minggu sekali itu ya saya laporkan 5-6 hari. Berarti yang saya laporkan itu adalah 1 bulan itu 12 hari gitu lah kira-kira ya. Nah, tentu hari-hari saya ditemani oleh radio ya, karena memang setelah pulang kerja ya sore hari ya tidak ada kegiatan apapun kecuali mendengar radio. Kemudian malam hari ya, dan pada menjelang pagi hari setelah sholat subuh itu sudah mulai memantau siaran radio. Nah, ini hal yang akan saya buat konten di channel YouTube saya ini. Intinya berharap ya yang menonton ini tentu saya berharap
akan senang, akan memberikan warna sendiri untuk konten-konten YouTube ini. Sebab dari siaran radio ini tentu ada hal-hal yang tentunya tidak ada di media-media online. Saya beri satu contoh saja, ya, baru-baru ini kita tahu bahwa di China telah dikembangkan sebuah padi laut. Nah, mungkin di Indonesia ini adalah hal yang aneh. Nah, inilah kita gunanya mendengar radio. Padi laut itu telah dikembangkan oleh China itu mulai 2016 dengan 1.200 hektar ya, penelitian ataupun riset. Dari riset itu di 6 kota di China. Nah, tentunya riset ini sukses. Dengan air laut itu padi ternyata bisa tumbuh, walaupun produksinya atau tonasenya tidaklah sebanyak air tawar yang biasa dikembangkan di Indonesia. Tapi ini adalah sebuah bukti bahwa riset untuk budidaya satu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Buktinya China sudah mengembangkan bersama dengan Dubai untuk mengembangkan ini, dan ini berhasil dan akan dikembangkan terus. Konon katanya akan menargetkan 6.000 hektar. Ini adalah pengembangan yang luar biasa menurut saya. Nah, ataupun ilmu yang didapat dengan mendengar radio. Kemudian setelah saya mendedikasikan hidup saya untuk mendengar radio, kemudian memotivasi orang-orang untuk mari mendengar radio. Radio yang rusak ayo diperbaiki, radio yang tidak bisa diperbaiki ayo membeli yang baru. Ya, setelah motivasi itu saya tentu akan meregenerasi dan menyentuh para kaum milenial. Dan ini saya akan buktikan dengan anak saya sendiri. 2 orang, anak saya yang berumur 15 tahun dan 20 tahun untuk mencoba mendengar radio. Seperti apa tanggapan mereka tentu positif ya. Daripada bermain smartphone yang tidak jelas, daripada menggunakan smartphone untuk main game saja, ya mari saya ajak untuk mendengar radio. Yang tentunya ya akan memperkaya ilmu. Selain dengan baca buku, tentu kita akan mendapatkan ilmu yang kita secara langsung dengan mendengar. Nah, mudah-mudahan regenerasi ini berhasil dan saya akan memotivasi anak-anak muda lainnya melalui anak saya. Saya pikir itu saja ya, konten pembuka dari Rudy Hari Channel ini. Tentunya saya berharap dengan adanya channel ini ya, memberi warna pada channel YouTube mendengar radio. Nah, ini yang saya coba akan terus mudah-mudahan konsisten ya. Dan tentunya dapat memberikan informasi yang aktual di setiap harinya dari berbagai radio yang saya dengar. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.